Kalian yang nonton video ini pernah bayangin dapat gaji di atas UMR nggak? Atau mungkin pernah bayangin ditabrak pesawat dari langit dan bahkan disambar petir? Hal-hal tersebut lebih besar kemungkinan terjadinya ke kalian daripada kalian bayangin buat jadi pembalap Formula One. Kenapa mimpi kalian untuk menjadi pembalap Formula One ini hampir bisa dibilang mustahil? Ambil contoh saja, seperti masalah di kebanyakan orang. Bisa dari skill membalap yang kurang, dan bahkan kekurangan dana untuk membalap. Bukan hanya dua hal tersebut yang bisa bikin kalian mustahil menjadi pembalap Formula One. Setelah ini, kalian akan tahu alasan lainnya. Kalau melihat Formula One, kalian pasti akan selalu ingat dengan aksi salip menyalip, rivalitas di luar trek, keindahan livery mobil, dan bahkan kalian akan membayangkan untuk menjadi salah satu pembalap F1 yang balapan di tempat-tempat terkenal di seluruh dunia. Tapi pernah nggak sih kalian bayangin apa yang pembalap-pembalap ini sudah lalui hingga bisa sampai di Formula One? Tentu saja, mereka pasti punya talenta, kedisiplinan, serta backingan dana yang banyak. Tapi, apakah kalian tahu kalau pembalap ini juga pernah mengalami ketidakberuntungan dan tekanan mental yang tinggi, hingga berdampak pada performa di lintasan? Ini semua adalah pengorbanan pembalap yang tidak terlihat untuk mencapai Formula One. Semua ini dimulai dari passion. Tapi, apakah hanya passion? Normalnya, semua pembalap Formula One akan memulai karirnya di level karting. Mereka mulai saat masih berusia 5 tahun. Bisa jadi lebih cepat, dan bisa jadi juga lebih lambat. Kita ambil contoh. Fernando Alonso memulai karting di usia 3 tahun, sedangkan Nicolas Latifi baru mulai di usia 13 tahun. Karena ini level terkecil, semua yang ada di sini juga kecil. Mulai dari mobil yang kecil, mesin yang kecil, ban yang kecil, dan budget yang diperlukan juga kecil. Makanya, banyak pembalap yang masuk ke sini untuk mengetes talentanya, dan orang tuanya juga akan mengetes sampai mana uang mereka bisa bertahan. Karena, semakin naik level balapannya, uang yang akan dikeluarkan juga akan semakin banyak. Walaupun tergolong relatif murah, tapi mobil yang kompetitif memerlukan uang puluhan hingga ratusan juta di level terkecil ini. Sebagai contoh, mobil yang bagus di level karting untuk usia 6 tahun memerlukan uang sebanyak 50 juta rupiah. Untuk level karting yang lebih senior, memerlukan uang sebanyak 160 juta rupiah. Selain uang untuk karting, kalian juga perlu membeli mobil fun. Mobil ini untuk memudahkan perpindahan antar sirkuit. Dan juga kalian harus memikirkan biaya untuk masuk ke kejuaraan yang akan diikuti, fasilitas keselamatan, dan kalian juga perlu ban balap yang baru di setiap balapan atau bahkan di setiap sesi. Kalian akan menyadari, untuk memulai di level terkecil aja sudah banyak biaya yang diperlukan. Tapi sebenarnya biaya tersebut masih termasuk murah dibandingkan ajang karting yang dibuat oleh FIA World Karting Championship, yang memerlukan biaya bagi pembalap topnya sebanyak 3,2 miliar rupiah. Yap, kalian nggak salah dengar kok. 3,2 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan olahraga yang paling banyak digemari di seluruh dunia, sepak bola. Tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk bermain bola, dan yang harus kalian lakuin hanya mencetak bola ke gawang. Tetapi, walaupun karting memerlukan biaya yang banyak, dan mustahil rasanya untuk orang dengan dana pas-pasan, ada pembalap yang berhasil melalui fase ini dengan dana pas-pasan, yaitu Esteban Ocon dan Lewis Hamilton. Orang tua mereka melakukan segala cara untuk mencari biaya agar anaknya dapat terus membalap. Seperti orang tua Lewis yang mengambil pekerjaan ekstra agar uang yang dihasilkan bisa lebih banyak. Dan orang tua Ocon bahkan sampai menjual rumahnya untuk dibelikan mobil van sebagai tempat mereka tinggal. Itu baru membahas biaya, belum lagi membahas talenta. Dan bahkan, jika kalian punya talenta yang bagus di karting, itu sebenarnya belum apa-apa. Banyak pembalap karting bertalenta yang bahkan untuk naik dari level itu aja tidak bisa. Tapi, bagi pembalap yang bisa, mereka satu langkah lebih dekat ke Formula One. Banyak pembalap F1 berusaha untuk keluar dari karting secepat mungkin, untuk memulai balapan dengan mobil single seater. Tetapi, biaya yang dibutuhkan akan lebih banyak. Tujuan kalian adalah Formula One. Sebelum membawa mobil Formula One, kalian tentu harus punya pengalaman. Nah,
Pengalaman pertama yang bisa kalian dapatkan adalah dengan mengendarai mobil formula. Mobil ini bisa disebut juga dengan mobil F1 dengan mesin yang lebih rendah, downforce yang lebih rendah, dan mobil yang lebih ringan. Biasanya, umur pembalap yang beralih dari karting ke single seater adalah 13-14 tahun. Kalaupun ada yang lebih muda, itu biasanya mereka sudah menjuarai banyak kejuaraan di karting. Setelah beralih ke mobil formula, barulah langkah kalian untuk ke F1 dimulai. Formula 4 merupakan level single seater paling rendah. Tidak ada kejuaraan dunia untuk level ini. F4 hanya berada di level regional atau level negara. Ada dua seri F4 yang tingkat persaingannya tinggi, yaitu British F4 Championship dan Italian F4 Championship. Biasanya, talenta hebat akan terbukti di level ini jika kalian bisa mendominasi di satu musim penuh dan mendapatkan gelar juara. Contohnya seperti Kimi Antonelli, yang bisa mendominasi di ajang Italian F4 pada tahun 2022. 3 tahun setelahnya, Kimi sukses menjadi pembalap F1 untuk tim sekelas Mercedes. Tapi, di sisi lain, ada 17 seri F4 yang berada di bawah naungan FIA. Dan jika dihitung dengan yang di luar naungan FIA, total dari seri F4 adalah 28. Dengan rata-rata pembalap yang mengikuti tiap serinya sebanyak 20 pembalap, total pembalap F4 di setiap tahunnya bisa mencapai 560 pembalap. Kalian bayangin, dari 5 triliun orang di usia 8-40 tahun di dunia, yang berhasil masuk ke F4 hanya 0,000000112%. Itu artinya, 1 dari 9 juta kemungkinan buat kalian bisa masuk ke level terendah di single seater ini. Kalau ngomongin biaya untuk pembalap yang bisa masuk ke sini berkisar 3-4 miliar rupiah. Yap, 4 miliar rupiah adalah uang yang lo perlukan buat membalap di F4 per tahun. Biasanya, para pembalap akan mencari dana bantuan dari sponsor, ataupun mencoba masuk ke akademi tim Formula One. Nah, jika sudah berada di akademi tim Formula One, salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke level selanjutnya sudah terpenuhi. Tetapi, jika tidak, kalian harus berusaha sendiri untuk berada di seri selanjutnya, yaitu F3. Keadaan akan mulai semakin serius di Formula 3. Mobil akan terasa lebih cepat dari seri sebelumnya, dan tim-tim Formula One akan menaruh perhatian lebih ke kalian. Banyak juara dunia Formula One yang menunjukkan aksi fenomenal di ajang ini. Sebut saja seperti Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, dan Max Verstappen. Kalau kalian terlalu fenomenal di seri ini, kalian bisa saja langsung lompat ke Formula One, seperti Max Verstappen. Walaupun baru 1 tahun di F3, dan usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun, Verstappen langsung mendominasi di seri ini. Walaupun gagal meraih gelar juara dunia pada saat itu, Red Bull tertarik dengan talenta yang ia miliki. Jadilah Verstappen langsung lompat dari F3 ke F1. Tapi itu jika kalian punya talenta seperti Verstappen. Kalau kalian seperti pembalap pada umumnya, kalian harus siap untuk mencari dana sebanyak 19 miliar rupiah untuk membalap selama 1 musim penuh di F3. Nggak ada yang mudah di motorsport. Karena, jika sudah masuk ke F3, kalian juga masih harus bersaing dengan 500 pembalap yang berada di level yang sama setiap tahunnya. Dengan hanya 17 balapan per tahun, dan rata-rata 20 pembalap di setiap seri, berarti hanya ada 340 kursi yang tersedia di F3. Kemungkinannya hanya sebesar 0,0000068%. Atau simpelnya, 1 dari 15 juta kemungkinan untuk kalian bisa sejauh ini. Hanya ada 20 pembalap yang bisa masuk ke Formula 2 setiap tahunnya. Dan jika sudah masuk ke sini, biasanya pembalap menghabiskan waktu 2-3 tahun. Itu membuat kursi yang tersedia kurang dari 20. Dengan berada di posisi sejauh ini, rasanya akan semakin dekat untuk kalian bisa masuk ke Formula 1. Tapi, dalam realitanya, tidak. Tingkat persaingan di F2 akan semakin tinggi. Tekanan yang dirasakan mulai meningkat. Dan biaya yang dibutuhkan sebanyak 49 miliar rupiah per musim. Kalau kalian pembalap Akademi F1, seperti Oscar Piastri, yang dibina oleh Alpine Academy, kalian bakal dapat backingan dana yang cukup untuk membalap di tim favorit juara dunia, seperti Prema atau ERT Grand Prix.
Tapi kalau kalian bukan pembalap akademi, kalian bakal masuk ke tim mediocre yang peluangnya jauh lebih kecil buat menang. Satu-satunya cara untuk menarik perhatian bos-bos F1 adalah dengan menang di beberapa balapan, mengalahkan rekan setim, dan finish di posisi tinggi di klasemen. Tapi, itu pun belum cukup. Contohnya seperti Felipe Drugovich dan Theo Porcher yang pernah menjuarai F2. Sampai sekarang, mereka belum mendapatkan kursi di Formula One. Walaupun sulit, tetap ada kan pembalap yang berhasil masuk ke sini. Tapi, kalau udah masuk, ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah pembalap itu bisa bertahan? Kalian pasti ingat kasus Mick Schumacher. Walaupun sudah menjuarai F3 dan F2, serta memiliki nama yang besar di dunia F1, Mick hanya bertahan 2 musim di Formula One. Lebih parah lagi, Nick De Vries, yang sudah memenangi banyak ajang di level junior, bahkan menjadi juara dunia F2 dan Formula E, tapi karir F1-nya hanya bertahan 10 balapan. Bahkan, pembalap Indonesia, Rio Haryanto, yang berhasil masuk ke F1 hanya bertahan setengah musim karena kekurangan dana. Dengan semua kenyataan pahit untuk bisa sampai di Formula One, dari 5 triliun orang di dunia, kemungkinan kalian untuk bisa berada di F1 hanyalah 1 dari 375.939.850 juta kemungkinan. Kalau mau jujur, kemungkinan menang lotre lebih besar, yaitu 1 dari 292.200 juta kemungkinan. Kesimpulannya, kalau kalian punya mimpi untuk menjadi pembalap Formula One, inilah kenyataan yang harus kalian hadapi. Sekian dulu pembahasan dari gue. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian tertarik dengan konten yang gue buat. See you guys!